Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca sebuah hadis bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada seorang wanita, Aina Allah? Di mana Allah? Kemudian wanita itu menjawab, Fis sama, Allah di langit. Kemudian Rasul bertanya lagi, Man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Jadi kalau dalam qawaid akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana pemahaman tentang bahwa Allah di langit? Sementara dalam kaidah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allahu mawjud bila makan. Allah itu ada tapi tidak bertempat. Jadi bagaimana? Yang kedua, ada seorang bapak memiliki anak. Dia memiliki harta yang kemudian diwariskan kepada anaknya, tetapi pembagiannya tidak sesuai dengan hukum faraid. Dia katakan yang wanita dan yang laki-laki bagiannya tetap sama. Apakah seorang bapak itu berdosa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka balawai. Kalau saya tahu ini pertanyaannya, saya nggak hadir malam ini. Terima kasih. Hadis itu hadis sahih kalau tidak salah, riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Nabi bertanya kepada seorang jariyah, Aina Allah? Dalam riwayat itu entah dijawab di langit, entah ditunjukkan ke atas, ditunjukkan ke langit. Nabi katakan, A'tiqaha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang wanita yang beriman. Kenapa? Karena mengisyarahkan Allah di langit. Nah pertanyaannya, apakah Allah di langit? Yang sudah pasti Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat, apalagi di langit. Karena salah satu sifat yang wajib pada Allah Ta'ala adalah qiyamuhu binafsih. Allah berdiri sendiri, tidak bergantung kepada zat dan tidak ada yang menciptakan. Lalu kenapa dijawab di langit? Ada banyak sekali jawaban-jawaban dari para ulama, tapi satu hal yang harus kita yakini, dalam ayat Al-Quran sudah dinyatakan, La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tidak dijangkau oleh logika, sedangkan semua logika dijangkau oleh Allah Ta'ala. Maka yang harus kita jawab adalah dengan analogi. Apa analoginya? Saya bertanya begini, siapa nama istri Jokowi yang dari Kampung Prada? Siapa nama istri Jokowi yang dari Kampung Prada? Apapun jawabannya sudah pasti salah. Kenapa? Karena pertanyaannya salah. Sebab Jokowi tidak pernah kawin dengan seorang wanita pun di Kampung Prada. Maka demikian pula pertanyaan di mana Allah, apapun jawaban yang kita berikan terhadap di mana keberadaan Allah, sudah pasti jawaban itu salah. Kenapa? Karena pertanyaannya saja salah. Sebab Allah tidak ditanyakan di mana. Nah, maka dalam hadis nanti ada sebuah hadis yang menyatakan, berfikirlah tentang semua ciptaan Allah, tapi jangan pernah berfikir tentang Allah. Kita tidak diarahkan untuk berfikir kepada Allah. Kita hanya diarahkan untuk beriman kepada Allah. Tapi bukankah di dalam Al-Quran dinyatakan, wa huwa fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dalam ayat yang lain, summa stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy dan mengurus segala perkara. Benar Allah menjawab demikian. Kalau sudah benar, sadaqallahul azim. Yang tidak boleh dipikirkan bagaimana caranya. Makanya ketika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik radhiyallahu anhu, tentang makna istiwa, summa stawa 'alal 'arsy. Muridnya ini bertanya, "Ya Syekhi, ma ma'nal istiwa?" Apa arti istiwa? Bersemayam. Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun. Tentang arti kata istiwa semua orang paham. Duduk seorang pembesar di atas kursi kebesarannya. Wal kaifu majhulun. Tapi bagaimana cara Allah bersemayam di atas arasy tidak ada yang tahu.
wal imanu bihi wajibun, mengimani bahwa Allah bersemayam di atas arasy itu adalah wajib, wassu'alu anhu bid'atun, dan bertanya-tanya tentang perkara tersebut adalah bid'ah. Itu jawaban Imam Malik. Itu jawaban Imam Malik. Maka tadi saya berikan analogi, kalau kita bertanya di mana Allah, itu sama analoginya dengan pertanyaan saya tadi, siapa nama istri Jokowi yang dari Chot Keung? Apapun jawaban yang diberikan sudah pasti salah. Kenapa? Karena pertanyaannya salah. Maka jangan pernah menjawab pertanyaan yang salah, karena itu pertanyaan menjebak. Nah, jadi kita hanya wajib beriman saja. Nah, keimanan kita menyatakan Allah tidak bertempat. Kalau kita disebut Allah di langit, lalu di mana Allah sebelum langit itu diciptakan? Nah, itu jadi masalahnya. Maka kita beriman saja bahwa Allah itu ada, bahwa Allah tidak bertempat. Bahwa di dalam Al-Quran disebutkan Allah bersemayam di atas arasy. Tapi bagaimana wujudnya? Wallahu a'lam. Nah, tapi hati-hati, jawab begini nanti dituduh Wahabi. Hati-hati, dituduh Wahabi nantinya. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan warisan, diserupakan anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam Al-Quran disebutkan lizzakari mithlu haddil unsayaini, jatah laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan. Tiba-tiba ada seorang orang tua meninggal dunia, dibagilah harta warisan laki-laki dan perempuan sama. Nah, maka kita harus lihat kronologinya dulu. Baru sebuah harta disebutkan warisan apabila masih menjadi milik seseorang sampai dia meninggal dunia. Saya punya harta, umpamanya HP ini harta saya, sampai saya meninggal ini masih milik saya. Setelah saya meninggal, saya belum tentukan ini menjadi milik siapa. Maka HP ini disebut warisan, tirkah, peninggalan saya. Maka diperlakukan seperti hukum warisan. Kalau saya ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka HP ini dibagi 3. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Tapi jangan dipotong, dijual. Harganya dibagi 3. Kalau dipotong sedikit pun tidak bermanfaat. Nah, beda halnya kalau ketika saya masih hidup, saya sudah berwasiat, HP ini saya bagi sama rata. Nah, kalau harganya sekitar 3 juta, maka yang laki-laki 1 juta, yang perempuan 1 juta. Laki-laki 2 orang, perempuan 1. Sah-sah saja bagi saya membagi harta saya suka-suka saya ketika saya masih hidup. Jangankan untuk anak saya, untuk orang lain pun saya boleh berikan. Umpamanya karena anak saya selalu bermasalah, saya minta diantarkan minuman, enggak pernah hadir, saya panggil enggak pernah datang, saya bilang saya haramkan harta ini untuk kalian. Maka semua harta saya akan saya wakafkan untuk Masjid Al-Hidayah Kampung Berada. Sah-sah saja. Apalagi saya bagi rata untuk anak-anak selama hidup. Dengan catatan jangan sampai pembahagian harta untuk anak-anak semasa hidup dengan tujuan menghilangkan hak ahli waris. Kenapa? Karena dalam Islam apabila ada seorang yang meninggal, ahli warisnya hanya anak-anak perempuan saja, maka ada kerabat-kerabat yang lain yang berhak mendapatkan warisan. Ada adiknya yang laki-laki, ada adiknya yang perempuan. Nah, tapi apabila ada seorang anak laki-laki saja, maka ahli waris yang lain tidak mendapatkan hak selain ibu dan anak-anak serta orang tuanya. Makanya orang perempuan sangat khawatir setelah kawin gak dapat anak laki-laki. Kenapa? Harta suaminya akan jatuh kepada kerabat-kerabat suami. Maka banyak orang perempuan yang berdoa setelah kawin, mudah-mudahan anak yang pertama lahir laki-laki. Selama laki-laki ada betikan, tetap ahli waris yang lain tidak dapatkan hak dan jatahnya. Jadi bagaimana kalau setelah meninggal ternyata dibagi sama? Tidak diwajibkan oleh agama untuk membagi harta warisan sesuai ketentuan. Hanya agama mengarahkan ini ketentuan pembahagian harta warisan. Kalau mereka setuju, alah ayah bisa bantaban ya katanya pimak katanya. Kakak buhinong buhagam terbagi saban. Kalau semua pihak rela, silahkan. Wala tansawil fadla bainakum. Jangan abaikan kebaikan sama kalian. Tapi ketika sudah dibagi rata, tiba-tiba ada satu orang ahli waris laki-laki merasa keberatan. Kenapa saya yang laki-laki dapat jatah sama seperti saudara saya yang perempuan? Kalau ada satu orang saja yang menggugat, apa petunjuk dalam Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di kalangan kalian. Bebas. Pemimpin boleh buat aturan-aturan yang tidak melanggar syariat. Fa in tanaza'tum, tapi kalau kalian sudah berebut hak, kalau kalian sudah bersengketa,
farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada aturan Allah dan aturan Rasul. Maka kalau ada 4 orang ahli waris, anak perempuan 2, anak laki-laki 2, mereka sepakat bagi warisan orang tuanya sama, silahkan. Tapi 1 orang anak laki-laki menggugat, saya tidak setuju, saya tetap ingin jatah laki-laki 2 kali lipat perempuan. Wajib dikembalikan kepada aturan syariat tadi. Lizzakari mithlu hadzil unsayaini. Maka berdosa apabila hak itu tidak diberikan. Nah, ternyata di Aceh ada masalah lebih besar lagi. Bukan dibagi sama rata laki-laki dan perempuan, malah tidak dibagi-bagi sama sekali sampai 7 turunan. Betapa banyak orang-orang tua kita yang sudah 7 lapis ke atas meninggal dunia. Kita cucu generasi yang ke-7-nya sampai hari ini melihat harta itu wujudnya ada, tapi untuk dijual tidak bisa. Kenapa? Belum jelas siapa pemiliknya. Karena belum difaraid sama sekali. Itu hanya bom waktu menunggu untuk meletus sampai terjadi perang saudara. Kenapa? Karena warisan tidak diluruskan sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau inti jawabannya, kalau sama-sama rela, silahkan. Apabila dibagikan harta itu oleh orang tua selama hidup, silahkan. Tapi apabila dibagikan setelah meninggal dan ada yang tidak rela, maka kembalikan kepada aturan syariat. Demikian. Terima kasih.